Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kalian bahwa Islam di tanah Jawa tidaklah masuk dengan pedang, tidak pula lewat meriam. Ia tidak hadir lewat suara perang, tapi lewat suara gamelan. Ia tidak masuk melalui penjajahan, tapi melalui pelukan kasih sayang. Dan mereka yang membawanya bukanlah jenderal perang, tapi para kekasih Allah yang dikenal dengan sebutan mulia Wali Songo. Di zaman di mana banyak orang mengira bahwa kebenaran hanya bisa ditegakkan dengan konfrontasi, namun para wali justru menunjukkan bahwa kebenaran sejati akan bersinar jika dibawa dengan kelemah lembutan, bukan dengan kegaduhan. Mereka datang bukan untuk mengguncang istana, tapi menggugah para jiwa. Bukan menghancurkan candi, tapi menyinari hati. Sunan Gresik datang pertama kali membawa jalur dagang sekaligus jalur tauhid. Ia bukan ustadz yang berteriak-teriak, tapi pedagang jujur yang diamnya lebih keras daripada khutbah yang panjang. Ia memulai dakwah bukan di mimbar, tapi di pasar. Sebab beliau paham betul sabda Nabi Muhammad, ad-dinu al-mu'amalah. Agama itu adalah bagaimana engkau bermuamalah. Lalu datanglah Sunan Ampel, seorang ulama besar keturunan Arab yang justru menikah dengan putri lokal agar Islam tidak tampak sebagai agama yang asing, tapi menjadi darah daging bangsa ini. Ia mendirikan pesantren di Surabaya, dan dari sanalah muncul murid-murid yang kelak mengubah wajah Jawa. Ada Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, dan juga ada Sunan Giri. Mereka berdakwah bukan hanya lewat teks kitab, tapi juga lewat teks kehidupan. Sunan Bonang memukul genderang sambil melantunkan tembang-tembang yang menyisipkan makna la ilaha illallah. Sunan Derajat berbicara dalam bahasa hati masyarakat kecil. Ia membangun lumbung-lumbung makanan dan rumah bagi yatim piatu. Ia tak sekedar berbicara fikih, tapi menghidupkan roh ihsan sebagaimana dalam hadis Jibril, an ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Sunan Kalijaga, beliau begitu paling unik. Ia tak datang dengan sorban ataupun jubah yang panjang. Ia justru hadir dengan baju rakyat jelata. Ia tak mengutuk budaya lokal, tapi mengislamkan maknanya. Ia ambil wayang yang bagi sebagian orang dianggap bid'ah, lalu ia jadikan layar dakwah. Layar untuk mencerahkan, bukan untuk menyesatkan. Sebagaimana yang diajarkan oleh Imamul Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, bahwa sesungguhnya hati manusia itu ibarat tanah yang tandus. Jika engkau sirami dengan hikmah, maka ia akan tumbuh. Tapi jika engkau malah menyiraminya dengan kemarahan, ia akan retak dan juga pecah. Saudaraku, dan begitulah Wali Songo memahami hati manusia Jawa. Mereka tak membawa Islam dengan bentakan, tapi dengan nyanyian mengandung zikrullah. Mereka tak mendirikan masjid dengan batu marmer, tapi dengan keteladanan hidup yang menyala-nyala. Mereka tidak menjadikan dakwah sebagai industri, tapi sebagai ibadah rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Ki Haji Hashim Asy'ari pernah berkata, dakwah yang tidak menyentuh akhlak adalah dakwah yang hanya menyentuh telinga, tapi tak pernah sampai ke dalam dada. Dan Wali Songo tahu itu. Mereka bukan da'i yang haus tepuk tangan. Mereka adalah pelayan Allah yang bekerja diam-diam, tapi mengguncang
peradaban selama berabad-abad adanya. Sunan Kudus misalnya melarang menyembelih sapi di depan umum agar umat Hindu yang masih mayoritas saat itu tidak merasa dihina. Padahal secara fikih menyembelih sapi itu adalah halal adanya, tapi ia mengajarkan fikih yang lebih tinggi, yaitu fiqhul akhlaq dan fikih sosial. Ia mengajarkan kita bahwa kebenaran yang disampaikan dengan cara yang menyakitkan akan ditolak oleh orang yang sebenarnya sudah siap untuk menerima kebenaran tersebut. Ibnul Qayyim al-Jauziyah pernah menulis dalam Madarijus Salikin, sesungguhnya Allah lebih mencintai kelembutan dari dalam segala urusan dan akan memberikan pada kelembutan itu apa yang tidak akan diberikan pada kekerasan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Wali Songo adalah bukti nyata ayat-ayat itu hidup di bumi Nusantara. Dan kita kadang terlalu cepat menghukumi bid'ah, sesat ataupun syirik, padahal para wali mengajarkan tahap demi tahap tadarruj. Mereka tak langsung menumbangkan tradisi, tapi menyuntikkan makna. Bukankah itu pula diajarkan oleh Nabi ketika menyuruh para sahabat, jangan langsung menghancurkan berhala-berhala di awal dakwah, tapi tunggu hingga hati manusia lebih kuat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab-kitab klasik seperti Tafsir Al-Maraghi, Fiqhud Da'wah karya Sayyid Sabiq, dan Ar-Risalah Al-Qushairiyah dari para sufi, semua menjelaskan bahwa hikmah di dalam dakwah bukanlah pilihan tapi kewajiban. Karena dakwah bukan tentang benar atau salah saja, tapi juga tentang kapan, kepada siapa, dan dengan cara apa. Ayolah ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, Wali Songo bukan hanya pewaris dakwah Rasulullah. Mereka adalah penjaga rahmat itu di bumi timur ini. Mereka tak hanya menyebarkan Islam, tapi memeluk jiwa-jiwa yang gersang, mengubah ketakutan menjadi kedamaian, mengubah mitos menjadi makna. Dan hari ini kita melihat dakwah di mana-mana, tapi kenapa Islam terasa asing kembali? Kita mendengar khutbah yang keras, tapi kenapa hati kita tetap saja gelap? Mungkin karena kita kehilangan sentuhan Wali Songo. Kita bicara tentang sunnah, tapi lupa bahwa sunnah Nabi yang paling besar adalah kasih sayangnya. Maka, wahai para da'i dan penyeru kebenaran, jika engkau ingin mengubah bangsa, jangan bawa wajah yang marah. Bawalah wajah ulas asih. Kalau engkau ingin merangkul generasi muda, jangan hantam budaya mereka, masuklah ke dalamnya dan isilah dengan cahaya. Dan kalau engkau ingin meniru para wali, jangan hanya meniru kisah karamahnya, tirulah kesabarannya, kesederhanaannya, dan kebijaksanaannya. Sebab ayuhal ikhwah, sejatinya wali itu bukanlah soal ziarah kubur atau nama yang dijadikan tempat keramat. Wali itu adalah cara hidup. Wali itu adalah cinta. Wali itu adalah nafas yang bergetar saat menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jiwa yang tenang saat semua orang marah. Dan semoga di tengah dunia yang gaduh oleh kebencian, masih ada di antara kita yang mau menjadi penerus para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan serban yang besar ataupun suara yang lantang, tapi dengan hati yang lapang dan tangan yang siap merangkul siapapun menuju cahaya Islam yang sejuk dan ramah. Ayol ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk kebahagiaan kita hidup di dunia maupun di akhirat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.